adalah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Indah Widara dari kelas 2A Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi Islam, yakni Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi LC MAG, dan para penonton yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ekonomi distribusi. Nah, apa itu hadis ekonomi tentang distribusi? Hadis-hadis ekonomi tentang distribusi merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang mengatur bagaimana harta dan sumber daya harus dicairkan secara adil dan merata di tengah masyarakat, di mana Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya memberikan landasan etis dan normatif bagi sistem distribusi kekayaan. Kemudian, apa sih salah satu hadis yang menjelaskan tentang landasan etis dan normatif bagi sistem distribusi kekayaan? Nah, salah satunya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya itu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia atau bagi orang lain. Mengapa hadis Imam Ahmad itu termasuk hadis tentang landasan etis dan normatif bagi sistem distribusi kekayaan? Karena hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab lainnya seperti Al-Mu'jam Al-Awsat. Walaupun sanadnya diperselisihkan oleh sebagian ulama, ada yang menyebutnya hasan, ada yang lemah, dan lain sebagainya, tetapi kandungan maknanya itu sangat kuat dan sejalan dengan semangat ajaran Islam yang menekankan pentingnya kontribusi sosial dan manfaat terhadap sesama manusia. Hadis ini sering dijadikan dasar moral dalam kajian distribusi ekonomi Islam. Lalu kenapa hadis Imam Ahmad dijadikan dasar moral dalam kajian distribusi ekonomi Islam? Karena mengajarkan bahwa nilai seorang muslim tidak hanya dilihat dari ibadah, baik individual maupun kelompok, tetapi juga sejauh mana ia mampu memberikan manfaat nyata kepada orang lain, baik secara ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Kemudian, apa kesimpulan dari hadis Imam Ahmad? Hadis tersebut menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus membawa maslahat bagi orang lain, terutama kelompok yang lemah secara ekonomi seperti fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian kaum duafa, dan lain sebagainya. Dan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam seperti keadilan atau al-adalah, kemudian kepedulian sosial atau at-ta'awun, dan larangan pembunuhan atau ihtikar, yang semuanya itu bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang serta mendorong perputaran ekonomi secara sehat dan merata melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian tidak hanya dipandang sebagai amal ibadah individual, tetapi juga mekanisme distribusi sosial yang memiliki dimensi ekonomi dan moral, sehingga hadis-hadis tersebut menjadi dasar normatif dan praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, menghapus ketimpangan, serta membangun masyarakat yang inklusif, adil, berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan apa peran hadis dalam ekonomi Islam? Dalam kajian ekonomi Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting dalam membentuk fondasi nilai dan praktik ekonomi, khususnya dalam aspek distribusi kekayaan, di mana Rasulullah SAW dengan tegas menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan rezeki, dan tanggung jawab moral terhadap sesama melalui berbagai sabda beliau. Kemudian, apa contoh salah satu hadis yang menunjukkan tentang pentingnya keadilan, pemerataan rezeki, dan tanggung jawab terhadap sesama? Yaitu salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, yang bunyinya an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min alladzi yasba'u
wajarahun jai'un ila jaihi. Itu artinya tuh bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Kemudian diriwayatkan dengan makna yang serupa oleh Muslim secara umum dalam tema hak-hak tetangga. Kemudian hadis ini secara langsung tidak ditemukan dalam Sahih Muslim, tetapi maknanya sejalan dengan hadis-hadis Sahih dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari yang menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak tetangga seperti hadis Mazala Jibril yusini bil jariyah hatta tonitun anahu sayuratuhu. Itu artinya Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan ahli waris. Makna dari hadis tersebut menekankan bahwa dalam Islam keimanan seseorang sangat berkaitan erat dengan kepeduliannya terhadap kondisi sosial di sekitarnya, termasuk sosial distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya, sehingga ia tidak boleh merasa tenang dalam kecukupan jika tetangganya hidup dalam kelaparan. Hadis ini menunjukkan bahwa dan menjadikan dasar penting dalam konsep distribusi ekonomi Islam yang menuntut pemerataan dan keadilan sosial, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak boleh hanya berpijak pada kepemilikan individu, tetapi harus memperhatikan keberadaan orang lain di sekitarnya, baik tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, teman-temannya, guru-gurunya, dan lain sebagainya, agar tercipta keseimbangan sosial dan tercermin nilai al-adalah atau keadilan, kemudian at-ta'awun, saling tolong-menolong, di mana negara dan individu masing-masing memiliki peran untuk mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, menekan kesenjangan, serta mengedepankan mekanisme distribusi seperti zakat, kemudian infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengaliran harta dari golongan kaya kepada yang membutuhkan, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dan semua ini menunjukkan bahwa dalam distribusi ekonomi Islam bukan sekedar aspek teknis, melainkan bagian dari ibadah, aktualisasi akhlak, dan implementasi nilai spiritual dalam bidang ekonomi. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi semua orang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kelebihan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.